Jadi suku Kelabit itu memberi nama. Nah yang lucu juga saudara, kalau suatu hari ada seorang diberi nama begitu hebat, setelah sekian tahun ternyata ketahuan dia berbuat salah, ada upacara lagi, namanya diganti jadi jelek. Nah itu suku Kelabit, luar biasa. Saudara, kalau Tuhan Yesus disebutkan orang dengan 4 nama yang hebat, penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, hebat, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari gereja Tuhan, ketika kita hadir di satu tempat, orang menyebut kita dengan nama apa dan gelar apa. Kalau kita dipanggil maling, ya karena kita maling. Kita dipanggil pemabuk, ya karena memang kita pemabuk, dan sebagainya. Kalau Yesus disebutkan orang namanya penasihat ajaib, dia memang penasihat yang luar biasa. Dan inilah Yesus Tuhan kita. Ayat terakhir, Wahyu pasal 1. Wahyu pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-12 sampai 17 saya tidak uraikan, saya hanya baca. Dan inilah Yesus Tuhan kita yang sesungguhnya setelah dia naik ke surga. Dia bukan bayi lagi, pribadi yang menggentarkan, pribadi yang sangat perlu dihormati. Ayat 12, Wahyu 1 mulai ayat 12. Ini Yohanes, murid yang paling dekat, sehingga satu-satunya murid yang pernah bersandar di dada Yesus pun bisa ketakutan seperti ini karena melihat Yesus yang sesungguhnya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Kenapa pakai kata serupa? Karena Yohanes kita masih ragu-ragu, betulkah itu Yesus Tuhanku? Maka itu dia menulis serupa. 1, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Yesus yang dikenal Yohanes, jubahnya nggak sampai kaki. Kenapa jubah orang zaman itu tidak sampai kaki, menutupi kaki? Karena jalan berdebu, jubah harus lewat mata kaki supaya tidak cepat kotor. Kali ini dia lihat jubahnya sampai di kaki, maka itu dia berkata serupa. Yang kedua, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kemarin dulu saya baca Kaltimpos, salah satu putri kerajaan Kelantan datang ke istana ke Tenggarong untuk melihat peninggalan. Ternyata ada satu sabuk raja Sultan Tenggarong yang beratnya 950 kilo. Wih, berat betul itu pakai. Wih, berat sekali, gak dipakai terus sampai hanya upacara tertentu. Luar biasa. Nah saudara, Yesus Tuhan yang dikenal Yohanes hanya berlilitkan jubah di dadanya. Tapi kali ini Yohanes melihat luar biasa, berlilitkan emas. Ketiga, kepala dan rambutnya bagaikan bulu yang putih metah. Jangan dibilang ubanan, awas. Ini bukan uban, saudara. Yohanes melihat hal yang luar biasa. Yang kelima, dan matanya bagaikan nyala api. Padahal selama Yohanes kenal gurunya, matanya mata yang lembut dan penuh kasih. Hari itu berubah. Yang keenam, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Aneh. Kaki yang kotor itu pernah diseka, dibasuh dengan air mata seorang perempuan yang menangis waktu Yesus di rumah Simon orang Farisi itu. Yohanes tahu kaki gurunya kotor karena debu. Kenapa sekarang membara, mengkilap bagaikan tembaga di perapian? Yang ketujuh, Yohanes selama itu kenal suara gurunya, suara yang lembut, gembala yang baik. Hari itu dia terkejut, suaranya bagaikan desau air bah. Saya nggak bisa bayangkan suara kayak apa ini. Yang kedelapan,
Selama itu Yohanes melihat gurunya hanya pegang tongkat gembala yang biasa, bukan khusus diukir. Tapi hari itu Yohanes melihat di tangan dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Jangan dibalik bacanya, kalau bintang 7 itu pas sakit kepala. Di tangan kanannya ada 7 bintang, saudara. Mana tongkat gembalanya? Biasanya dari mulutnya keluar kata-kata yang manis, menghibur, menyembuhkan. Yang ke-9, dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2. Yang ke-10, biasanya Yohanes melihat wajah gurunya, wajah yang lembut, wajah yang penuh kasih, wajah yang luar biasa belas kasihannya. Hari itu dia melihat wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Dia terkejut melihat Yesus tuanya lain dari yang dia kenal selama itu. Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Ketika Yohanes mendengar kata ini, dia tahu suara guruku. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Mari kita berdiri bersama-sama.